Seorang pasien pertama kasus virus corona di Cina berhasil ditemukan. Pasien tersebut diketahui berusia 55 tahun dan berasal dari Provinsi Hubei, Cina. Pasien tersebut juga menjadi kunci dari sejumlah ilmuwan untuk meneliti dan mengungkap kasus COVID-19. Pasien di dalam rumah sakit menunjukkan adegan kacau balau sambil menunggu untuk diuji di rumah sakit Wuhan, tempat virus tersebut berasal. Kita sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa. Satu pesan penting yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari edukasi untuk masyarakat adalah selama virus ini masih berevolusi, kita juga harus ikut berevolusi. Yang artinya kita harus melanjutkan tindakan pencegahan seperti memakai masker dan menjaga jarak, dan pada saat yang sama pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang dan secepat mungkin. Selama COVID-19 terus beredar dan bermutasi secara global, kita akan melihat lonjakan infeksi secara berkala. Tetapi, jika virus ini berperilaku seperti virus serupa lainnya, lonjakan ini akan mengecil seiring dengan waktu, karena sebagian besar populasi akan memiliki kekebalan, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya. Dan setiap kali ada gelombang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Hidayat dari Farmasi Angkatan 21, Fakultas Kedokteran Ilmu dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Halo guys, pada Desember 2019 yang lalu, Cina memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia tentang beberapa kasus penyakit pernapasan manusia. Sebuah penyakit yang kemudian diberi nama COVID-19 atau yang sering kita kenal sebagai COVID-19. Virus penyebab penyakit ini yang dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah. Coronavirus hingga penyakit ini bisa menyebar melalui tetesan kecil yang dikeluarkan dari hidung atau mulut. Ketika seseorang dengan COVID-19 batuk atau menghembuskan nafas, berdiri khusus di dekat seseorang yang terinfeksi dapat membuat Anda beresiko. Tetesan ini dapat mendarat di tangan Anda dan ditularkan melalui sesuatu yang sederhana seperti jabat tangan. Halo sobat semua, oleh karena itu di sini pasti banyak yang penasaran tentang gimana sih asal-usul virus corona itu? Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit asal-usul tentang virus corona. Dikutip dari merdeka.com, virus corona atau juga disebut COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS, strep CoV, dan SARS, strep CoV. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi,
dan ternak yang lainnya. Terkadang hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pada Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut juga SARS pada tahun 2002 sampai 2003 dan wadah Middle East Respiratory Syndrome atau disebut juga MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti yaitu Tyrrell dan Buener menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trachea embryonik yang dipeloreh dari saluran pernafasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis, tikus, dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Lalu, siapa sajakah yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangatlah mungkin berisiko tinggi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Terus, apa saja sih gejala COVID-19 ini? Gejala yang ditimbulkan COVID-19 bisa beragam untuk tiap orang. Ada yang sama sekali tidak memiliki gejala, namun ada juga yang hanya dalam hitungan jam dapat mengalami kesulitan bernafas dan berujung fatal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut beberapa gejala ini bisa dialami oleh pasien yang terinfeksi COVID-19. Yang pertama yaitu demam, kedua sesak nafas, yang selanjutnya yaitu nyeri dada, batuk, mata merah, gangguan kognitif, kelelahan, diare, pilek, nyeri otak, kehilangan fungsi indera perasa dan penciuman, dan yang terakhir yaitu sakit kepala. Obat dan vaksin COVID-19. WHO telah meluncurkan program Solidarity Trial untuk mempercepat riset obat yang efektif dan alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia untuk membantu pengurangan virus COVID-19 ini. Nama obat seperti remdesivir, dexamethasone, Avigan, dan chloroquine beberapa kali disebut dapat bermanfaat meski dengan resiko efek sampingnya masing-masing. Sementara untuk vaksin sudah ada lebih dari 100 kandidat vaksin COVID-19 yang sedang diteliti dan sekarang sudah ada di Indonesia. WHO berharap akhir tahun kemarin vaksin COVID-19 sudah bisa mulai diproduksi dan alhamdulillah sudah mulai diproduksi pada tahun saat ini. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Yang sering diutarakan terakhir adalah tentang cara mencegah penularannya, karena obat dan vaksin yang efektif belum benar-benar ditentukan
mencegah jadi cara yang dinilai paling baik dalam menghadapi wabah COVID-19, WHO merekomendasikan agar orang-orang menerapkan 5M, yaitu M yang pertama menjaga jarak, M yang kedua memakai masker, M yang ketiga mencuci tangan, M yang keempat menjauhi kerumunan, serta M yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Oke, kita simak video berikut ini. Yes, check this out. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Serta jangan lupa dibasuh kembali, dan setelah itu jangan lupa untuk membersihkannya dengan tisu ataupun handuk yang bersih. Jangan lupa untuk menjaga jarak ketika kalian dimanapun dan ketika sedang berdiskusi dengan siapapun. Jangan lupa untuk selalu memakai masker di setiap kegiatan apapun, dan ketika di luar rumah itu wajib menggunakan masker. Jangan lupa agar di rumah aja kita harus tetap fit dan harus tetap berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan imunitas kita selalu terjaga ketika berada di rumah saja. Dan lakukanlah kegiatan